Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik. Perkenalkan, nama saya Dina Farina. Perkenalkan, nama saya Anak Putri. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Maulid Putri. Yang pertama, makna dan pentingnya hubungan internasional di era globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil. Yang kedua, mencegah atau menyelesaikan konflik perselisihan. Yang ketiga, mengembangkan cara menyelesaikan masalah melalui diplomasi atau perundingan yang berprinsipkan nilai-nilai etik. Yang keempat, membangun solidaritas antar negara. Yang kelima, membantu negara lain yang sedang terancam hak kemerdekaannya. Yang keenam, berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia. Yang ketujuh, menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu global merupakan suatu yang memang ada, yang terjadi sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia, bangsa maupun negara. Isu global bukan hanya untuk diketahui, melainkan harus dicari jalan keluarnya atau solusi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas pada kehidupan masyarakat. Secara langsung maupun tidak, masyarakat bersentuhan dengan isu global, dan respon mereka sangat beragam. Respon positif terhadap isu global menggambarkan kepedulian sebagai warga negara, perwujudan individu yang berkualitas atau warga negara yang baik sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka proses pembangun. Dalam memecahkan masalah isu global, diperlukan adanya kerjasama yang bersifat integratif di antara berbagai elemen masyarakat serta bangsa. Adanya banyak isu global yang berhubungan dengan kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, perang ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peredaran narkotika, perbudakan, dan terorisme. Pengertian konflik internasional. Konflik internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lain holsti mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara. Contoh konflik internasional, konflik Palestina-Israel. Konflik yang juga tidak menemui titik terang ini juga menyita perhatian seluruh masyarakat yang berada di seluruh penjuru dunia. Konflik yang berawal dari perebutan wilayah dan kepemilikan wilayah ini sudah sangat terkenal dan memakan banyak korban lebih dari juta ribu. Perang yang hampir setiap hari terjadi menjadikan masyarakat yang berada di sana tidak lagi merasa nyaman dan aman. Bahkan mereka harus hidup dalam masa kekhawatiran. Tidak adanya kesepakatan, perdamaian, dan titik temu menjadikan perang ini tak kunjung berakhir, sehingga masa depan masyarakat Palestina atau Israel akan terancam. Jumlah penduduk yang menjadi korban juga akan selalu bertambah jika kedua belah pihak tidak berdamai. Tadi sudah dijelaskan dari adanya konflik Palestina dengan Israel. Maka dari itu, dari konflik Palestina dan Israel ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Yang kedua, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina.
Nah, apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, hancurnya perekonomian negara. Yang kedua, habisnya harta maupun benda masyarakat maupun negara. Yang ketiga, tidak ada investor yang masuk menanamkan modal di negara tersebut. Yang keempat, timbulnya perselisihan antara umat beragam. Yang kelima, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, ada peran penting perdagangan internasional di era globalisasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kelima, dapat menstabilkan harga. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dampak positif: 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Menjadi sumber devisa negara. 3. Meningkatkan kemakmuran negara. 4. Menambah lapangan kerja. 5. Mempererat hubungan antar negara. 6. Menarik investor asing. Kemudian 7. Kualitas produksi semakin baik. 8. Transfer teknologi. Dampak negatif: 1. Produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. 2. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. 3. Industri kecil kala bersaing modal adalah instrumen penting dalam pembangunan usaha. 4. Adanya persaingan tidak sehat pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional. 5. Munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. 6. Munculnya eksploitasi SDA dan SDM. SDA adalah sumber daya alam, sedangkan SDM adalah sumber daya manusia. 7. Industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. 8. Menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah dengan banyaknya kegiatan impor. Perubahan iklim membawa dampak terjadinya kelangkaan air, kegagalan panen, dan meningkatnya harga pangan. Hal ini semakin memposisikan hubungan internasional di era globalisasi pada situasi yang semakin sulit. Cara negara menyikapi perubahan iklim. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara dalam menyikapi perubahan iklim. 1. Reforestasi adalah penanaman pohon kembali di wilayah yang sebelumnya sudah tumbuh pohon. 2. Aforestasi adalah menanam pohon di wilayah yang sebelumnya belum ditanami pohon. Dengan menanam pohon dalam jumlah besar, negara-negara tersebut berharap bisa menurunkan suhu. 3. Vertical forest atau hutan vertikal adalah apartemen yang dinding luarnya ditanami berbagai tanaman. Upaya ini untuk melawan perubahan iklim, membantu menyerap karbon dioksida dan debu, memproduksi oksigen dan berperan sebagai pelindung sinar matahari. Sampai saat ini, hutan vertikal sudah ada di negara-negara seperti Italia, Cina, dan nantinya di Belanda. Manfaat hubungan internasional di bidang politik adalah mampu memudahkan terciptanya jalinan diplomasi pemerintah Indonesia dengan negara lain. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonominya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional di Indonesia. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Pada dasarnya, hubungan internasional adalah hal yang baik untuk dilakukan oleh suatu negara karena akan menciptakan perdamaian di antara negara-negara yang terlibat dalam suatu hubungan internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.